Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Marilah kita simak penjelasannya. Pada tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyimak video tentang penjelasan dari guru, siswa mengetahui tentang menggali informasi dengan menggunakan kata pertanyaan untuk kegiatan wawancara dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah menyimak video dan penjelasan guru, siswa mampu menggali informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk kegiatan wawancara dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah menyimak video dan penjelasan dari guru tentang melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan laporan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang keempat, setelah menyimak video dan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan mengenai pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya penjelasan pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Setelah menyimak video dan penjelasan dari guru, siswa dapat melakukan observasi dan diskusi tentang pentingnya mengenai penghijauan sebagai salah satu upaya melestarikan sumber daya alam. Yang keenam, setelah diskusi bersama teman sekelompok, siswa melakukan praktek menanam tanaman untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan secara mandiri. Tentang kita akan belajar tentang wawancara. Wawancara, siapa yang pernah melakukan wawancara ya? Tentunya kalian sudah pernah. Wawancara, pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Itu adalah pengertian dari wawancara. Apa itu wawancara dan apa itu narasumber? Tentunya itu mungkin aneh, hal asing bagi kalian. Nah, ini ada gambar orang yang sedang melakukan apa ini ya? Tentunya iya, wawancara ya. Nah, wawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Dalam hal ini adalah yang ini nih, orang yang ini mengajukan pertanyaan, itu disebut wawancara. Yang kedua adalah narasumber. Siapa? Mana nih yang disebut narasumber? Nah, narasumber adalah orang yang diwawancari atau orang yang diminta keterangan untuk diambil informasinya. Narasumber sering disebut juga dengan responden. Nah, dalam hal ini tentunya yang ini ya, yang menjadi respondennya. Selanjutnya jenis wawancara. Ada beberapa jenis terkait dengan wawancara. Yang pertama adalah wawancara bebas. Apa itu wawancara bebas? Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Yang kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan perinci. Jadi sudah ada daftar pertanyaan dan secara lengkap dan terperinci untuk wawancara yang terpimpin. Untuk jenis wawancara yang ketiga adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah dibekali dengan pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Nah, sekarang kita masuk tahapan wawancara. Apa sih tahapannya? Wawancara itu tahapannya apa saja? Nah, yang pertama tahap persiapan. Persiapan. Yang pertama itu menentukan maksud dan tujuan wawancara. Jadi kita itu menentukan apa sih maksudnya kita melakukan wawancara dan tujuannya itu untuk apa. Yang kedua, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Yang ketiga, menentukan dan menghubungi narasumber. Kita dihubungi dulu tuh kesiapannya, siap enggak untuk diwawancarai, seperti itu. Yang keempat, menyusun daftar pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita susun dulu tuh pertanyaan apa saja yang akan kita tanyakan nanti. Nah, anak-anak, sekarang kita langsung ke materi ya. Cara membuat pertanyaan wawancara.
Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita latihan membuat pertanyaan wawancara. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, sebelum membuat pertanyaan wawancara, kita harus menentukan tema. Nah, dari gambar itu, tema apa ya yang tepat? Yaps, tema yang tepat adalah cara merawat hewan peliharaan. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan diikuti dengan menyusun pertanyaan wawancara. Yang pertama, fungsi penggunaan kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh kalimat pertanyaan yang sesuai dengan kata tanya apa adalah, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, fungsi penggunaan kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar yang sudah ditunjukkan tadi adalah, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Contoh pertanyaannya adalah, kapan Bapak membeli makanan hewan peliharaan? Selanjutnya, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang terakhir, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Bagaimana anak-anak, sudah mengerti bukan cara membuat pertanyaan wawancara? Kedua adalah tahapan pelaksanaan wawancara. Dengan cara yang pertama mengucapkan salam, memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, menyampaikan pertanyaan dengan teratur, dan mencatat atau merekam pokok-pokok wawancara. Nah, itulah tahapan yang kedua. Sekarang masuk ke tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah menyusun hasil wawancara. Nah, laporan wawancara terdiri dari bagian-bagian berikut, yaitu menyangkut tema atau topik wawancara, yang kedua tujuan atau maksud dari wawancara, dan mencantumkan identitas dari narasumber atau orang yang kita wawancarai. Itulah tentang materi bahasa Indonesia mengenai wawancara. Nah, sekarang kita masuk ke materi IPA, sumber daya alam. Pada muatan IPA kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Mungkin kalian sudah sering mendengarnya ya, sumber daya alam. Ya, kita bahas saja. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam harus dikelola secara baik dan optimal agar menjaga keberlangsungan hidup manusia dan kelestarian ekosistem. Sumber daya alam berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau yang berasal dari makhluk hidup, dan sumber daya alam non hayati yang bukan
berasal dari makhluk hidup ya. Itu berdasarkan asalnya. Selanjutnya berdasarkan sifat, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui atau renewable, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non renewable. Upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, apa saja sih langkah-langkah supaya kita bisa tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam? Nah, cara melestarikan sumber daya alam hayati, gimana caranya? Yang pertama, kita menanam lebih banyak pohon ya. Yang kedua, melestarikan tumbuhan serta hewan-hewan langka. Yang ketiga, merawat dan menjaga hutan yang mempunyai banyak pohon untuk kehidupan. Yang keempat, melakukan tebang pilih dan tidak membakar hutan demi membuka lahan. Yang kelima, memberi makan secara rutin kepada hewan yang diternak. Itu tentang melestarikan sumber daya alam yang hayati. Nah, sekarang cara melestarikan sumber daya alam yang non hayati bagaimana nih? Ya. Yang pertama, memakai kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi guna mengurangi polusi udara. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Yang ketiga, tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tambah seperti minyak bumi, batu bara, emas. Yang keempat, tidak mencemari lingkungan dengan membuang limbah ke sungai atau ke laut. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Limbah juga ya. Nah, yang kelima, melakukan penambangan pada tempat yang tepat yang telah dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan sesama serta kelestarian. Nah, mengapa kita harus melestarikan sumber daya alam? Apa nih ya? Yang pertama ya, menguntungkan semua makhluk hidup. Melestarikan lingkungan bermanfaat untuk menciptakan lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni ya, terbebas dari pencemaran. Reboisasi ya, adalah salah satu bentuk upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, mengurangi risiko kepunahan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang digunakan secara terus-menerus namun tidak bisa diperbaharui, lama-kelamaan akan berkurang dan dapat punah. Yang ketiga, mencegah kerusakan lingkungan. Ya, manusia juga memiliki kewajiban terhadap lingkungan yang harus dilakukan, seperti saling berwajib sikap bertanggung jawab dan bijaksana terhadap lingkungan. Nah, yang keempat, menciptakan keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem artinya berjalannya proses interaksi antara hewan, tumbuhan, dan habitatnya dengan lancar. Selanjutnya kita membahas tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Nah, mari kita simak video berikut ya. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. IPA kelas 4 SD tema 3 subtema 3. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan. Tujuan penghijauan yaitu menjaga lingkungan dari kerusakan. Contoh cara memperbaiki lingkungan dari kerusakan yaitu diantaranya 1. Membenahi tanah bekas galian pertambangan. 2. Cara memperbaiki lingkungan dari kerusakan yaitu memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita dengan cara menanam dengan tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di lahan yang tidak terlalu luas, contohnya di halaman rumah, di kebun, dan di ladang. Manfaat tanaman obat keluarga yaitu memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis.
Contoh tanaman obat yang ditanam sebagai tanaman obat keluarga yaitu kunyit, jahe, kencur, lidah buaya, sirih, dan kumis kucing. Sekarang, apa saja manfaat dari beberapa tanaman obat sebagai tanaman obat keluarga? Yang pertama adalah temulawak. Bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, emah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Contoh dari tanaman obat keluarga yang kedua yaitu daun sirih, yang bermanfaat untuk mengobati batuk, antiseptik, atau untuk membunuh kuman, mimisan, dan obat kumur. Contoh manfaat yang ketiga yaitu dari tanaman obat daun seledri. Bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Yang keempat, jeruk nipis. Bermanfaat untuk mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu, dan demam. Dan yang kelima adalah kunyit, yang bermanfaat sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Itulah tadi pengertian tanaman obat keluarga, contoh-contohnya serta manfaatnya. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.